Selamat pagi pemirsa Toho TV dimanapun Anda berada. Senang sekali di sini saya Talia Roshi hadir menemani pemirsa di program Dialog Khusus. Dan pagi ini kita punya tema yang sangat menarik nih. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai membangun pondasi spiritual dan dalam rangka mewujudkan kejayaan Nusantara. Nah, dengan tema yang luar biasa ini tentunya saya tidak akan sendirian untuk membahasnya karena di studio Doho TV sudah hadir dua orang narasumber yang akan membantu saya untuk memberikan informasi kepada pemirsa Doho TV semuanya. Mari kita sapa dulu narasumber-narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama ada Raden Mas Rian Blangkon selaku tokoh dan pengamat kebudayaan Nusantara dan spiritualis. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Rahayu, Rahayu. Baik, bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah, puji syukur sangat luar biasa. Saya bisa hadir di sini bersama teman-teman yang peduli apa yang namanya sebuah spiritual. Artinya kami bisa hadir untuk memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat, terutama nanti pada generasi muda pada umumnya. Jadi saya sangat terima kasih diundang di sini dengan ketemu dengan teman-teman yang dulu pernah satu seperjuangan dengan kami agar cita-cita luhur adiluhung itu bisa terwujud dalam konteks spesifiknya kejayaan Nusantara. Baik, mungkin boleh dibagikan juga ke pemirsa mungkin Gus Rian ini kesibukannya sekarang lagi sibuk apa nih, Gus? Jadi saya pribadi itu punya banyak kesibukan. Kebetulan saya dapat mandat. Jadi saya kebetulan ketua Jawa Timur untuk program percepatan pertumbuhan ekonomi dari organisasi Ganesha Mas Garda Nasionalis Harapan Masyarakat Indonesia. Nah, dari sini itu awal dari karir kami. Terus yang kedua, kami juga bergerak aktif di media sosial, terutama media yang di bawah naungan organisasi kami juga. Di situ kami juga aktivis lingkungan, peduli lingkungan, menangani masalah perlimban. Jadi banyak hal yang kami kerjakan dari safari Ramadan kami mulai dari ujung barat sampai ujung timur, mulai dari Papua sampai Bangka, bahkan di Kalimantan. Kami juga ada PR kami untuk mewujudkan itu semua. Safari kami dalam ranah pembangunan Nusantara ini. Makanya kami secara khusus di sini akan kita sampaikan substansi dan esensi apa yang dikatakan spiritual itu. Karena pada umumnya itu masyarakat itu sudah kehilangan ruhnya menuju spiritual, itu sudah kehilangan ruhnya, dalam arti di sini masyarakat itu mengidentikan sebuah spiritual itu dengan yang namanya klinik dan mistik. Nah, ini yang sangat kita kita soroti di sini. Padahal spiritual itu pemurnian sebuah jati diri kita. Kalau kita itu memang dulu bangsa yang besar dan luar biasa, karena sumber peradaban itu dulu yang dari ini Nusantara ini, Indonesia yang kita cintai ini. Nah, karena konspirasi kepentingan sebuah budaya di luar Nusantara, kita ngomong Indonesia, itu kita hancurkan. Ini sudah mindsetnya sudah dirubah, karena manusia 062 itu identik, kita sudah diracuni namanya klinik, mistik dan pornografi. Ini tipe-tipe kita sudah digeser ke situ. Akhirnya muncul budaya-budaya yang bukan ruh dari budaya kita sendiri. Baik, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ya yang sudah dilakukan oleh Gus Rian sendiri. Seperti itu. Terima kasih Gus untuk sedikit penjelasannya dulu. Nah, kita ke narasumber kita yang kedua dulu. Di sini ada Bang Ferry Ahmad selaku Ketua DPP Gerakan Pemuda Nusantara. Selamat pagi Bang, boleh dipakai mic-nya? Iya.
Ya, Pak Rosi, sehat selalu, panjang umur, berkah. Alhamdulillah. Jadi sehat ya Pak ya. Nah ini Alhamdulillah. kalau Bang Ferry sendiri kegiatannya lagi sibuknya ngapain nih Bang Ferry? Baik. Hari-hari ini, Iya, selama ini kira-kira ngapain aja sih sibuknya gitu? saya itu kalau hari ini selalu tebar pesona aja dulu. Aduh, tebar pesona. Pesona kesana kemari, setiap jadi bebas zona karena belum ada aturan, ya kita tebar-tebar dulu ya pesona ini. Oke, tebar pesona ya. Hari ini lagi sosialisasi menjadi bakal calon anggota DPR RI, mudah-mudahan terpilih. Amin, amin. Kita kasih doa terbaik ya. Gitu. Tapi kesibukan kita di wilayah, saya di advokat juga, Baik. di kadang juga berada di ranah-ranah pengadilan, ya, terus kemudian keorganisasian di KNPI, di Komite Nasional Pemuda Indonesia di Jakarta, dan keliling di seluruh daerah. Seluruh daerah ya. Seluruh daerah, sudah ke Papua, sudah ke Ambon, sudah ke Maluku, dan ada di kemarin barusan di Kalimantan, di Kalsel, Kalteng. Jadi karena konteks Nusantara ini, saya bisa kemana-mana. Tapi mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Mas Rian dalam tanda kutip Blangkon, ini viralnya namanya Blangkon gitu Mas Rian. Oh gitu. Jadi Mas Rian Blangkon karena konteks Nusantara, saya harus temui dia. Oh gitu. Saya harus belajar, karena kita harus banyak belajar terkait peta-peta Nusantara. Oke. Jadi organisasi Gerakan Pemuda Nusantara, saya ketua umumnya. Jadi serikandi-serikandi yang ada di Indonesia, kalau sekali saya menyapa 1 juta live. Oke, gitu ya. Oke, jadi untuk Bang Ferry ini lebih kepada perspektif dari pemuda seperti itu ya. Baik, luar biasa. Jadi nanti kita akan punya 2 perspektif ya dengan judul kita hari ini. Nah, sebelumnya mungkin boleh dijelaskan dulu mungkin secara umum tema dari tema perbincangan kita hari ini dari perspektif narasumber gitu. Ya. Jadi kalau memaknai Pancasila itu pada dasarnya kita sepakat ya. Butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Orang hidup itu kalau nggak punya keyakinan, ini akan pontang-panting, dia memiliki satu komitmen apa dalam dirinya. Jadi moralitas itu terbangun dari situ. Apa yang dilakukan itu harus ada nilai yang dibangun. Jadi kalau dalam konteks keagamaan, innamal a'malu binniyat, itu segala sesuatunya harus ada niat. Jadi Pancasila itu menjadi satu-satunya sebuah pandangan hidup tentunya di tingkatan kepemudaan. Jadi sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi hari ini ulang tahun kemerdekaan ke-78. Jangan hanya petik merdeka, tapi kering dalam aplikasinya. Jadi betul. kenapa di Gerakan Pemuda Nusantara menyampaikan bahwa visi misinya membentuk pemuda sebagai aset bangsa yang jujur, adil, bermoral, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah. Harus ada kata ketuhanan, harus muncul. Jadi manusia hidup itu nggak bisa kemudian tidak memiliki keyakinan. Apa yang kita lakukan kalau nggak yakin, bagaimana kita akan berhasil? Bagaimana kita akan sukses? Kita saja nggak yakin akan kesuksesan. Iya, betul. Sukses dulu. Pemuda itu harus begitu. Okay. Harus ada semangat 4-5-nya itu harus dimunculkan. Saya bahkan hari ini katakan ada kalau kemarin sudah 34 provinsi, sekarang sudah ada Papua Barat Daya, Papua Selatan, sekarang sudah menjadi 38 provinsi Indonesia. Nah, kita bisa tebar di seluruh daerah bahwa apa yang kita cita-citakan menjadi cita-cita bersama. Maka hashtagnya GPN adalah selalu bersama membangun negeri. Nggak boleh membangun negeri itu seakan-akan gaya sendiri, nggak bisa, harus bersama-sama. Termasuk hari ini kita harus banyak belajar dari beliau, Mas Rian Blangkon. Oke. Kalau masalah-masalah itu saya serahkan sama. Oke, siap. Jadi itu tadi ya makna Pancasila ini dari perspektif pemuda Pancasila seperti itu.
Nah, kita lanjut ke Gus Rian nih. Nah, menurut Gus Rian sendiri, tema kita hari ini tuh penjelasan umumnya seperti apa, Gus? Mengenai membangun fondasi spiritual dalam rangka mewujudkan kejayaan Nusantara itu menurut Gus Rian sendiri seperti apa? Jadi ini menurut perspektif ya, perspektif dari kami selaku organisasi yang menaungi itu semua. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bung Ferry tadi, Bang Ferry. Ini semua keterkaitan, substansi, esensi dari sebuah spiritual, semua sudah makna itu terkandung di dalam Pancasila. Nah, ini orang sudah kehilangan ruh jati dirinya ke situ. Karena otak mindset kita sudah dikuasai namanya klinik dan mistik itu. Jadi kalau kita ngomong klinik dan mistik, orang ini sekali kasih contoh. Kita mempelajari sebuah situs, itu kan sebuah kejayaan dulu. Kita ngomong ini sebuah mahakarya, ke candi misalnya. Orang begitu kita masuk ke situ orang. Ini kita ngomong campur ya biar orang paham. Jadi artinya, Mas jangan ke situ Mas. Wis angker, wingit Mas. Pada bagaimana kita mengkaji hidup ini, perjalanan ini kita harus mengkaji biar paham. Kita belum melihat titik temu target sasaran kita harus mengkaji semua perjalanan kita, apa yang kita lakukan ini mengkaji. Nah, ketemu sebuah jawaban bagaimana kita bisa mengkaji, sedangkan para sesepuh sebelum kita sudah mengklinikkan dan memistikkan bahwa kita bisa mempelajari ke situ. Artinya begini, orang ngomong kita itu sebagai cucu buyut Nusantara ya, kita semua itu satu wadah namanya Nusantara, dan kita mempelajari itu bagaimana mungkin kalau itu diklinikkan, dimistikkan. Artinya ini sebuah pembodohan. Nah, kita ngomong kita fair aja mungkin Bung Ferry ya, wong kita itu cucu buyut, kita sudah punya mbah pendahulu para pejuang, pencipta mahakarya itu semua, kok arep ngedeni putune kan tidak mungkin kan. Ini kita logika secara analogi kan seperti itu. Nggak ada ceritanya Mbah Buyut ngedeni putune, itu tidak ada. Mitos akhirnya diklinikan. Kita mempelajari, mengkaji, kita terhambat oleh tirai ini. Nah, begitu kita masuk kepada beberapa perjalanan kami, kita mulai telusuri satu persatu, bahkan keayaan alam Nusantara kita wow dan luar biasa, dan itu bukan sebuah goib. Bahkan harta kekayaan Nusantara kita sama, saya tahu sendiri karena kita mengkaji itu bukan sisi satu perspektif. Jadi kita semua data ilmiah semua ada, by data semua, bukan tipu-tipu. Dan target sasaran kita ngomong pembangunan ya, ini sebuah perjalanan kita pemerintahan yang sekarang itu jadi pondasi, kita bangun pondasi kuat, setelah itu SDM yang mumpuni, baru kejayaan. Nah, untuk transisi ini kita masih menginjak kepada ke SDM ini. Ini belum tuntas, pondasinya sebenarnya belum tuntas. Karena masih bawah. Ada target pemerintahan ini, kita harus ke SDM dulu. Karena kita sudah sangat rancu sekali. Contohnya kekayaan alam Nusantara kita begitu luar biasa. Saya ngomong di beberapa titik perjalanan kita, mulai dari Papua, Kalimantan, mulai dari Bangka Belitung sampai Jawa sendiri, bahkan beberapa titik saya melihat sendiri. Karena kenapa ini tidak bisa dieksplor? Karena semua tertutup oleh tirai ini. Jadi kekayaan alam kita bahkan ke tempat-tempat tertentu sudah dimistikan, bahkan kita itu punya sebuah mahakarya luar biasa. Kenapa tidak tergali? Takutnya ini kita ngomong bukan masalah asing dan sebagainya. Pihak di luar Nusantara kita, di luar kita itu takut kejayaan itu muncul kembali. Dan itu sangat luar biasa. Kalau saya ngomong substansi dan esensi sebuah spiritual itu sebenarnya sebuah rasa manunggaling malang Gusti, semua itu jadi orang dimistikkan. Kita ngomong dimistikkan, diklinikkan, bahkan orang spiritual dikatakan kategori orang-orang yang ilmu perdukunan, bukan perdukunan. Saya nanti banyak hal yang kita sampaikan. Sambil contoh begini,
kayak di ini dupa, termasuk ini salah satu kearifan lokal, pusaka karya mahakarya dulu. Jadi ngomong di kitab apapun itu ada namanya dupa, kemenyan dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus, karena kita manunggaling Gusti, kita harus esa, satu tunggal. Kita satu tunggal dengan apa, Gusti Allah Sang Hyang Semesta. Itu kita harus berikan yang terbaik. Bahkan wangi-wangian, ageman, kita menghadap. Dan menghadap kita sebenarnya tidak terbatas oleh beberapa aturan sebuah agama, itu berapa waktu. Siap detik, siap waktu kita itu bisa langsung karo Gusti Allah manunggaling Gusti. Nah, di sini ini sebuah substansi esensi di spiritual di situ. Mengapa dalam era-era sekarang ini, perjalanan yang kita hadapi ini, pembangunan terhambat, bahkan politik pun identitas, bahkan pakai jalur-jalur agama dan sebagainya. Dan ini agama sudah jadi berhala. Bukan masalah agama jelek, enggak. Artinya kita itu bukan, saya punya keyakinan, karena itu kan juga diciptakan oleh manusia aturan itu. Padahal Gusti Allah Sang Hyang Widini juga satu kan. Kenapa ini harus eker-ekeran seperti itu? Nah, di sini ini ke pihak-pihak yang tidak berkenan kita berjaya kesempatan untuk masuk menghancurkan kita seperti itu. Jadi artinya apa? Ini tipe 062 orang 062 seperti itu. Dihancurkan dengan cara seperti ini. Akhirnya apa? Kalau ini sudah satu visi, satu misi, orang paham substansi, esensi dalam ranah spiritual, pembangunan itu sudah satu rangkaian dengan aturan hukum dasar negara, yaitu Pancasila. Pandangan hidup sudah ada semua. Dan di Pancasila itu bukan sudah main-main kayak ngomong Bung Heri. Saya juga memahami sedikit masalah itu, karena ini juga esensi bagian dari spiritual. Nah, itu sejak era zaman Mojopahit pun ada. Jadi itu bukan sekedar hanya filosofi atau rangkaian sebuah kata-kata bujangga, tapi itu sudah mengandung substansi esensi. Nah, apa artinya? Di sini nama sebuah pemerintahan, wadah ini hadir dalam masyarakat, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ini bukan masyarakat yang hadir untuk negara hadir untuk masyarakat. Jadi seperti itu secara umumnya. Baik. Nah, tadi kan Gus Rian juga sudah menyampaikan bahwasanya spiritual yang dimaksud sekarang itu mungkin lebih mengarahnya mungkin ke kleni, ke perdukunan gitu ya. Nah, ini jadi dari tema kita yang membangun fondasi spiritual ini, mungkin fondasi spiritual seperti apa yang dimaksud oleh Gus Rian sendiri? Silakan. Jadi fondasi spiritual menyamakan sebuah persepsi. Jadi kita harus sepakat. Kita sebagai satu kesatuan Nusantara ini, cucu buyut Nusantara adalah kita semua. Kita punya punya mandat, amanah untuk mewujudkan itu semua. Jadi kita flashback ke belakang terkait masalah kita kemegahan, kejayaan itu memang dari sini. Jadi dari Nusantara yang kita pijaki ini. Karena apa? Kita ngomong sedulur kita, termasuk mulai Jepang, Korea, Cina, Hindia, itu satu kalau sedulur kita, satu saudara. Kita lihat waktu kajian kita kemarin, kita lihat ke candi, ini kok ya ada India, ini ada Jepang ya, ini ada Yunani ya. Kita cek aja, coba ke candi, jangan sekedar kita candi, karena kita amati sebuah kata simpel aja, relip gitu aja. Artinya apa? Kita itu satu kesatuan, dan sumbernya di sini, sumber kemegahan mahakaryanya Nusantara di sini. Karena sebuah perang kekuasaan, intimidasi, mereka mencari tempat sendiri, akhirnya muncul beberapa itu kawasan-kawasan yang berdiri dan akhirnya punya negara itu. Nah, untuk secara esensinya spiritual sendiri, kita kembali ke awal, sepakat, dan itu ngomong masalah esa. Kita kembali ke sebuah keyakinan kita sama, satu, tujuan kita satu. Kalau sudah tujuan satu, mau apapun yang kita kerjakan, pasti kita itu bergandengan tangan. Sudah satu visi, satu misi. Tinggal kita targetnya kejayaan kita harus kita ulang lagi.
kejayaan Nusantara ini harus kita ulang lagi. Kenapa tidak? Karena kita punya sumber daya. Nah, untuk menjadi sumber daya yang kita angkat itu kita harus punya SDM yang kuat. Nah, ini lagi proses, ini lagi, jadi bahasa seperti ini kita lagi membuka mindset SDM agar kita itu sepakat satu misi untuk menuju kejayaan Nusantara. Oke, untuk dari Bung Ferry ada tambahan mungkin? Kalau tadi Gus atau Mas Rian Blangkon sampaikan bagaimana di sini kejayaan Nusantara harus dihadirkan kembali. Saya sepakat, karena saya dapilnya saya di sini. Oke. Artinya apa? Saya cerita boleh ya Mas Rian? Saya membayangkan bahwa saya membentuk Serkandi Pemuda Nusantara. Saya membayangkan kain Dedes gitu. Saya akan ambil bagaimana kemudian kain Arok membuat satu terobosan membangun Majapahit ya, Majapahit. Tapi jangan sampai kemudian kita dikutuk sama Empu Gandring. Paling tidak harus lebih baik gitu. Jadi tidak boleh kemudian kita katakanlah dalam konteks keindonesiaan membuka lapangan baru, menghancurkan lapangan lama, atau UMKM baru dihadirkan, UMKM lama hilang. Ini kan tidak baik gitu loh. Kalau dalam statement ulama al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi yang masih bisa dipertahankan. Kalau tidak baik baru diselesaikan. Jadi konteks kepemudaan hari ini jangan sampai kemudian gadget atau HP atau media sosial mengalahkan kecintaan dia pada Indonesia. Kecintaan dia pada NKRI. Itu saja. Karena apa? Generasi muda kita, saya yakin bahwa di bawah nanti di 2045 adalah generasi emas. Itu yang lagi kita dengungkan di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini. Oke. Tapi jadikan dulu kita di Senayan. Oke. Tetap ya. Jadi kalau ini sudah di Senayan baru kita berbicara ngalor ngidul bagaimana. Karena apa? Nggak mungkin juga kita kemudian niat Mas Rian baik untuk membangun konteks keindonesiaan, budaya, terus kemudian adat istiadat leluhur yang harus kita lestarikan. Kemudian tanpa ada kekuatan secara personal maupun institusi, nggak bisa juga. Tidak ada istilah kejahatan yang terstruktur ya, akan mampu mengalahkan kebaikan yang tak terstruktur. Baik tapi sendiri itu berat. Jadi nanti bisa sama cewek-cewek dibuat baper gitu ya. Harus bersama-sama. Saya selalu bilang bersama membangun negeri. Ayo kita bangun negeri ini bersama-sama. Ayo kita jadikan kita sukses bersama. Tidak bisa kemudian kita meninggalkan satu orang kawan untuk itu. Tapi mari kita jadikan bahwa itu sudah konsep sebuah ayo kita maknai dan kita aplikasikan, aktualisasikan. Jadi kalau keadilan sosial apa makna dari tergantung perspektifnya. Orang kampung akan memaknai perspektif itu dengan konteks lokal. Kemudian dia menjadi seorang tokoh nasional, dia harus komprehensif. Gak boleh kemudian seorang presiden menjadi presidennya partai. Gak bisa kemudian seorang anggota DPR yang terpilih dari dapil kemudian saya mewakilinya konstituen saya. Gak bisa. Ketika dia sudah masuk di ranah yang publik, ya dia menjadi orang publik. Jadi tanggung jawab masyarakat yang katakan diwakilinya, jangan lagi dia rasa menjadi orang partai. Ini yang kemudian public trust atau kepercayaan publik pada politik itu hancur. Nah, Ferry Ahmad datang untuk mengembalikan itu. Oke, siap. Jadi datang untuk mengembalikan hal itu ya, trust public itu tadi. Promo dikit toh boleh. Promo tipis-tipis ya. Oke. Luar biasa sekali perbincangan kita di segmen pertama ini, dan nanti kita akan mungkin cari tahu lebih lanjut seperti apa sih kejayaan Nusantara yang sebenarnya diinginkan dari Gus Rian dan juga dari perspektif pemuda Pancasila dari Bung Ferry juga. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang pemuda Nusantara. Salah, koreksi.
Kita kembali setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih di dialog khusus bersama saya Thalia Rosy dengan tema kita hari ini membangun pondasi spiritual dalam rangka mewujudkan kejayaan Nusantara. Di sini juga sudah ada dua narasumber kita, ada Gus Rian dan Bung Ferry. Tadi di segmen pertama kita sudah mengulik lebih jauh mengenai tema ini, penjelasannya menurut perspektif Gus Rian dan juga menurut perspektif Bung Ferry. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi di segmen pertama kita sudah banyak sekali menyinggung tentang kejayaan Nusantara nih, Gus Rian ya. Nah ini kejayaan Nusantara yang diinginkan atau yang dimaksud Gus Rian, menurut perspektif Gus Rian ini yang seperti apa? Jadi kalau kita ngomong kejayaan Nusantara dari perspektif kami, kita ngomong sebuah kejayaan itu kan sebuah kemegahan, sumber dari segalanya, baik sumber ilmu, baik teknologi dan sebagainya. Di sini kita ngomong negara Indonesia ini. Ini kan sebuah organisasi besar. Kalau kita ngomong dulu itu kita sebuah organisasi yang besar sekali. Jadi artinya apa? Sebuah organisasi besar di sini tersistem, terstruktur dan terorganising dengan baik. Ini dulu. Dan ini konsistensinya, wujudnya ada. Makanya kita mengkaji mulai dari beberapa situs, termasuk Pusaka Nusantara. Dan di sini itu dulu itu modalnya itu kita hanya mengambil 3 kunci kok, kearifan lokal Nusantara. Kalau kita ngomong secara wujudnya ada batik, ukir, keris. Nah, substansi esensi dari itu kita ngomong material, karya, mahakarya. Nah, di sini kenapa dulu itu sampai ibaratkan ditenggelamkan? Karena kita kejayaan dari situ, kearifan lokal dari situ. Nah, untuk menuju nanti kejayaan Nusantara, kita harus memulihkan itu. Nah, memulihkan itu dimulai dari mental, spiritual. Kita ngomong substansi dan esensi dari sini dulu. Baru kita melangkah keluar sumber daya manusia. Setelah sumber daya manusia tercukupi, kita mau bangun apapun, kita mengkaji, tapi dasarnya SDM kita kuatkan di situ. Baik, kalau pemerintahan sekarang itu saya ngomong ini masih tahap ke SDM. Karena apa? Kita belum mampu karena sudah lama terjadah secara secara sebuah organisasi negara ini, kita sebagai masyarakat sudah banyak dibodohi. Agar apa? Untuk kepentingan suatu negara tertentu, jangan sampai kita itu kembali ke kejayaan. Karena modal dasar kita itu secara substansinya sudah ada. Jadi sudah ada dan kita punya. Makanya kita mempelajari sesuatu itu banyak hambatan, kendala. Itu memang benar-benar dilakukan oleh mereka, oleh kelompok di luar Nusantara atau negara seberang, saya ngomong. Karena begitu kita nanti menuju ke sini kejayaan, mereka juga akan jadi negara kecil. Karena dulu kita itu, kalau kita ngomong flashback ke belakang mungkin Bang Wari ya, kita sangat luar biasa. Luar biasa artinya apa? Saya ngomong masalah ini lagi kita mengkaji pusaka itu, jadi ini sedikit, bukan ini bagian dari substansi dan esensi spiritual. Kita ngomong, kita kumpulkan beberapa pusaka Nusantara, bahkan meteor, material, mineralnya kita. Ternyata apa? Ditemukan di Romawi, bahkan di Belanda, di sini kita dulu pabrik, Pak. Pabrik luar biasa. Jadi artinya SDM kita bukan yang selama ini diklinikan, dimistikan, bahkan kalau secara orang ngomong itu primitif. Salah besar. Justru kita itu punya high teknologi yang luar biasa. Contohnya, ambil saja kita ngomong di Borobudur, itu hanya sebagai contoh kecil. Itu arsitek sekarang aja mikir aja belum mampu. Kok begitunya? Kenapa dulu ada nikel, sekarang sudah dikaji
nikel, litium semuanya. Karena dulu itu jangan dikira kita itu yang di film-film itu pakai kayak apa, uble, tidak, kita pakai mineral itu. Harus orang punya senjata ini, oh sakti bisa datang petir karena ini teori apa mineralnya. Jadi mineral, sambil contoh saya ada salah satu yang dimandatkan kami sebagai tongkat komando, isinya apa? Itu sebuah meteor. Jadi dulu ya di sini ini. Nah, kenapa kita itu berdiam diri? Karena kepentingan negara seberang. Negara seberang jangan sampai kita berjaya. Lek perlu dibodohkan. Akhirnya muncul tahapan-tahapan sejarah mulai dari Mojopahit, Mataram, Kamardikan. Kalau kita ngomong rentetan sejarah, dari sini tahapan-tahapan kehancuran apa? Justru bukan sebuah kekayaan, bukan. Kita dihancurkan. Dihancurkan apa? Secara substansi, dasar esensi, secara spiritual. Bahkan kita sudah dicekoi hal-hal yang klinik, mistik, pornografi, bahkan kita sudah kehilangan jati diri ke situ. Artinya apa? Ruh spiritual kan di situ. Bahkan agama sudah berlomba-lomba untuk mengagungkan sendiri masing-masing. Kita punya keyakinan, tapi bahkan sudah jadi sebuah di luar konteks dimunculkan, diciptakan agama itu untuk apa? Jadi sebuah kayak berhala. Bahkan semua di luar salah satu keyakinan dianggap kamu ini tidak udah surga, udah temu surga itu tak aku. Artinya mengklaim padahal ya semua itu menghadap Sang Hyang Widi, Sang Esa, Sang Hyang Semesta, Gusti Allah Esa. Jadi ini dasar yang harus diperkuat dulu. Makanya kalau sudah satu klik, satu visi, kita bergandengan tangan seperti dulu untuk membangun SDM ini, kita enak. Jadi enak. Artinya negara itu kan nanti tinggal hadir dalam masyarakat. Salah satunya nanti juga cita-cita luhur mulia sedulur kinasih kita itu Bung Ferry ini nanti hadir dia. Kasih contoh. Artinya apa? Jangan masyarakat untuk melayani kamu. Tidak. Kamu harus hadir di sini. Nah, cita-cita luhur ini dalam arti harus kamu wujudkan, terutama fondasi dasar nantinya. Jadi kita ngomong pembangunan nonsen terjadi. Kita ngomong kejayaan Nusantara. Kalau fondasinya aja ini udah ada kepentingan tertentu. Nah, yang bisa menguatkan itu apa? Spiritual. Kita masuk spiritual. Orang ngomong, wes, dukun nih. Kita pakai mangi-mangian aja, kita menghadap Gusti Allah itu aja. Kita harus berikan yang terbaik kan. Bahkan orang muslim pun harus berwudu, cuci. Itu artinya apa? Pembersihan diri semuanya. Kita berikan hati, bukan hanya hati kita, bahkan tubuh jiwa kita harus berikan yang terbaik. Bahkan harum terapi, bahkan seperti ini juga, ini bukan cara kita. Cara kita untuk menuju sebuah satu karena apa? Manusia boleh merencanakan semua, tapi kan penentuan tetap Gusti yang semesta. Tetap itu. Nah, artinya kita belum merencanakan tahapan, tapi tahapan untuk menuju kejayaan ini kita harus perkuat ini dulu. Dan saya salah satunya ini wadah saya diundang, saya kehormatan sekali di Indo TV. Kita sedikit saya bukan masuk mengguru, tidak. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk menunjukkan satu visi, satu misi, biar kejayaan Nusantara, kemegahan kita itu bisa terangkat dan terwujud. Artinya tidak ada tendensi kepentingan mulai arus atas arus bawah, itu tidak mengarah ke situ. Kita punya tujuan, kejayaan Nusantara harus terwujud, harus kita ini lagi, harus kita melalui apa? Ya pondasinya spiritual itu, begitu. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Gus Rian nih ya tentang kejayaan Nusantara. Nah, kalau dari Bung Ferry sendiri, kejayaan Nusantara yang mungkin dimiliki perspektifnya oleh pemuda Nusantara ini seperti apa? Ya, di gerakan pemuda Nusantara itu ada latihan diklat. Nah, diklat itu juga pasti akan memberikan materi-materi yang dari narasumber termasuk kayak Gus Rian, dari berbagai, sehingga seorang pemuda itu mampu dibentuk dalam konteks pelatihan-pelatihan. Jadi ketika dia tidak punya dasar untuk melakukan terobosan, maka
susah juga. Dia nggak punya konsep intinya itu. Jadi kalau hari ini rata-rata kan akan lebih cenderung menjadi pemuda yang apa ya, tidak aktif kembali gitu. Kalau dulu kita itu ada seminar begitu. Itu ayo, kita yang hadir, kita yang bicara. Sekarang itu diundang, dikasih apa, nggak ada yang mau gitu. Artinya apa? Ini sudah bergeser gitu loh. Jadi self of belonging atau merasa memiliki ini udah tergerus. Ini yang lagi kita gunda gulana. Akhirnya kami coba untuk ayo kita bangun bareng-bareng. Ini sudah pergeserannya luar biasa. Nah, kemudian ada satu titik tadi Mas Rian Blangkon sampaikan bahwa spiritual ini bukan langsung di justice, dukun. Ini mau undang setan atau ini kan sebuah ritual yang kemudian coba contoh saya kalau ketemu dengan fans saya pasti kan saya suang gitu. Minyak wangi saya beli di Batam, ya kan? Harga tetap lokal. Artinya bahwa Indonesia ini milik kita semua. Nah, jangan sampai berpikir, oh ya itu jadi itu. Kalian juga bisa jadi kalau punya semangat juang yang ada. Jadi kalau Gerakan Pemuda Nusantara itu bersama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia, di mana saja berada. Ada 190 organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia yang terdaftar di KNPI. Di luar KNPI masih banyak. Atau mungkin paguyuban kayak ini miliknya Mbak Ina adalah Paguyuban Nusantara tadi Kabupaten Tulungagung. Ini juga di Jakarta. Di seluruh Indonesia ada. Cuma saya katakan hadirnya pemerintah tadi tidak begitu masif sehingga kayak jadi misalnya dulu itu seringkali pemerintah support, sekarang tidak lagi support. Atau mungkin dia juga punya sendiri. Nah, itu punya. Sekarang ini bikin apa saja bisa gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian orang berpikir bahwa bakul kopi ataupun jajanan dan sebagainya disaingi. Semua disaingi. Bukan, ini kita bicara tentang bagaimana keadilan sosial. Saya punya rumah yang kemudian wilayahnya luas atau halamannya luas, dipinjam atau disewa oleh minimarket yang marak hari ini. Bukan saya tidak mau duit, tapi kanan kirinya akan mati dalam segi ekonomi. Ini yang saya bangun. Baik, nggak boleh hidup itu sendirian, nggak boleh. Saya juga nggak mungkin minta ke surga sendirian, nggak ada temannya lagi nanti, kan begitu. Artinya apa? Saya katakan, ayo bicara Pancasila tidak hanya bicara tekstual, tapi kontekstual. Ketuhanan yang Maha Esa bagaimana? Kemanusiaan yang adil berada bagaimana? Persatuan Indonesia bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perwakilan bagaimana? Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konteksnya seperti apa? Aplikasinya bagaimana? Ayo kita manai bersama. Kalau hitam pasti hitam, putih pasti putih. Orang bisa menerjemahkan. Anak ini baik apa enggak, organisasi ini buruk apa enggak, mereka mampu menerjemahkan itu. Jadi kalau sudah bergeser dari nilai-nilai, saya yakin dia tidak akan pernah dipercaya Republik. Oke, jadi tadi ya seperti yang disampaikan bahwasanya itu trust public gitu ya. Dan kalau para pemuda ini berarti sangat penting untuk melakukan action dari Pancasila itu sendiri ya. Ya, diawali dari dunia kemahasiswaan dulu. Hari ini kemahasiswaan kemana? Jadi mahasiswa nggak boleh jadi seorang saya cerita bahwa bayi kalau lahir terus kemudian nggak nangis, ini bayi ini tidak baik. Maka kalau sama dokter biasanya dicubit supaya nangis. Tanda sehat. Kalau kemudian jadi seorang anak kecil kemudian nggak nakal atau jiwa nakalnya nggak ada, ini anak nggak sehat. Begitu juga mahasiswa. Kalau mahasiswa tidak idealis, berarti mahasiswa itu sakit. Jadi kalau kemudian dia berada di mana hari ini, dia harus posisikan diri.
menjadi masyarakat yang bagaimana, saya harus mewakili seperti apa, dia harus pakai posisi. Kalau kemudian suara mahasiswa hari ini kosong, berarti ada apa dengan mahasiswa kita? Berarti negara ini tidak sedang baik-baik saja. Oke, tidak sedang baik-baik saja ya. Berarti kalau mahasiswanya nggak aktif gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin tadi ini ada juga pemirsa yang penasaran, dari tadi kita menggunakan frasa Nusantara. Nah, ini apakah ada alasan tersendiri kenapa kita menggunakan frasa Nusantara ini sendiri? Silakan, mungkin mau dijawab Bung Ferry atau Gus Rian. Oke. Jadi kalau malah substansi, esensi sebuah Nusantara itu kan kesatuan, satu kesatuan yang menonjolkan sebuah kejayaan itu meliputi namanya sumber daya itu mulai dari manusianya, sumber daya alam, baik budaya. Nah, saya ambil contoh, kita ngomong Nusantara, setelah itu ngomong kebudayaan. Orang ngomong Nusantara ini untuk masuk ke sini, kebudayaan itu sudah salah kaprah. Orang ngomong budaya kebudayaan ada berbudi dan berdaya. Budidaya artinya berbudi dan berkarya. Dia ngomong, saya ingat waktu saya dulu dari aktivis 98, saya salah satunya yang sampai berangkat ke gedung DPR RI. Jadi waktu saya koordinator Malang Selatan, saya orangnya. Jadi kita waktu pernah ke sana, kita akan teriak, bahkan ini bekas-bekasnya masih banyak. Saya kena 1 peluru. Jadi kita, apa sih yang kita mau? Teriakan kita mengkritisi tanpa berkarya, artinya apa? Omong kosong. Mana yang enak mengkritisi, itu semua enak. Jadi kalau kita ngomong, oh pemerintahan begini, akhirnya saya paham dan akhirnya saya menuju apa yang harus saya cari, substansinya di mana? Oh iya, membangun dengan apa? Pondasinya bukan saya ahli dalam misalnya pembuatan apa, tapi dasarnya spiritual atau substansi saya tidak paham, ini akan rancu, tidak bisa menuju ke situ. Nah, akhirnya seiring waktu perjalanan kami, saya belajar ke situ. Nah, belajar ke situ, saya pahami substansi dan esensi yang namanya sebuah spiritual. Nah, kita ngomong kembali ke Nusantara. Ini bagiannya, munculnya dari situ. Artinya apa? Nusantara ini sebuah organisasi yang besar, tersistem, terstruktur, terorganising. Nah, kenapa tidak bisa terwujud? Negara belum hadir dalam masyarakat, belum. Kalau nanti di poin dipecah terkait sekali namanya Pancasila, itu sejak Mojopahit semua sudah ada, filsafat, filosofi, bahkan ajaran luhur itu sudah ada. Nah, sini karena ada kepentingan sejarah kan, membolak-balik, mutar-balikan orang biar kita pecah, kejayaan Nusantara jangan sampai muncul kembali. Nah, secara substansi Nusantara adalah sebuah kemegahan. Makanya di era pemerintah sekarang ini kita mencoba itu dibangun sebuah wajah. Jadi siap nanti kabupaten, mungkin Bang Ferry bisa support mendorong itu semua. Ada beberapa kabupaten di yang kita kunjungi itu, ini kan begitu kita ngomong Nusantara, kawasan apa yang bisa kamu tonjolkan mewakili kemegahan, kemewahan? Karena kita itu bangsa yang besar. Contohnya, kita mengkritiki waktu Tulungagung, seorang siapapun yang jadi bupati atau siapapun yang terlibat di urusan berpolitikan, kancah politik, harus punya namanya visi misi yang jelas, master plan. Semua dikaji dengan baik dan benar. Tidak ada satu aturan hukum dasar yang terlewatkan. Nah, karena rata-rata mereka kemarin satu jabatan, satu periode berpikirnya instan. Bahkan tidak semudah itu. Negara ini aja untuk membangun sumber daya, pondasi aja belum tuntas. Kita percepat ini sangat terpaksa sekali untuk menuju SDM ini. Padahal kita punya tahapan itu. Menuju Nusantara kita masih ke tahap kedua. Ini SDM ini masih start kita. Jadi masih sangat masih sangat jauh. Tapi kalau kita mau substansi ke Nusantara nantinya, itu ada sebuah wajah kita itu ibaratkan dunia sebenarnya milik kita ini.
Kita ngomong milik kita artinya apa? Bahkan secara sumber daya, mineral, semua di sini. Dan ini bukan hanya omong kosong. Kenapa kita explore, kita publikasikan? Karena apa? Jangan sampai negara sebelah itu membidik, wah kita punya kelemahan. Karena apa? Kita explore, begitu ini ada, oh ya iya, SDM kita belum siap menerima itu. Jadi kalau ngomong masalah mineral, apapun yang terkandung dalam bahkan kearifan lokal kita sangat luar biasa. Dan nanti tatanan baru untuk menuju ke Jaya Nusantara itu secara substansi dan esensi nantinya itu harus diperkuat yang namanya sumber daya ini. Begitu sumber daya mampu, ayo kita bangun. Contohnya sekarang dibangun beberapa galeri itu secara wujud. Bahkan kemarin di Bali juga ada. Itu bagian wajah. Galeri bukan galeri yang ecek-ecek yang dosen. Ini karena kalau kita membangun itu harus yang terbaik. Bahkan Kediri, Tulungagung, Blitar kalau mau membangun, jangan bangun yang sudah proyek barbur. Begitu dek setelah dari mangkrak. Bahkan ada beberapa bangunan yang karena sistem pengkajiannya itu tidak sesuai dengan ruh. Artinya kita membangun banyak mungkin ya pembangunan beberapa mungkin mau plaza atau apa itu tidak diri kajian yang matang, mangkrak. Bahkan nanti itu muncul lagi hanya sebatas event expo pameran. Banyak mall yang tidak ini mall hanya sekedar karena apa? Tidak disentuh sebuah substansi esensi yang namanya dasar spiritual dan kearifan lokal itu. Artinya tidak bisa berkesinambungan. Kalau sebuah kabupaten kita ngomong pembangunan, karena ini kita sudut pandangnya Nusantara kan pembangunan memang. Jadi pembangunan nanti harus berkesinambungan seiring sejalan. Nah masalah nanti target sasarannya itu semua tergantung dari kajian dasar itu sendiri. Makanya setiap daerah, setiap mungkin calon legislatif nantinya dia harus punya pikiran mindset perluas. Dia mengkaji apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya terobos di sini untuk mewujudkan sebuah karya, bahkan mahakarya. Dan nanti berlanjut terus. Dan sini akan tercapai kalau sana sudah daerah. Kalau kita ngomong kembali orang Jawa, kita ini balong pisah. Kalau sudah berkumpul nantinya balong pisah ini cucu Nusantara bersatu, kita membangun menuju Jaya Nusantara itu hal yang mudah. Kalau kita bersih sendiri, saya Mas Bang Ferry ini tidak bisa. Makanya harus yang namanya identitas itu harus kita hilangkan. Dalam arti untuk menuju ke situ sudah harus kita hilangkan. Terutama kadang pancah politik kan sudah pakai jalur-jalur seperti itu kan. Kasihan nantinya. Jadi kita ngomong Nusantara pembangunan itu udah sebuah wajah kemegahan yang arti satu kesatuan, mulai dari sumber daya, mineral, kekayaan alam Nusantara, jadi sampai SDM-nya. Jadi kita tonjol wajah kita lagi mercantik diri, bahkan nonjol nih, karena sumbernya juga di sini dulu. Jadi secara substansi dan esensinya seperti itu. Ya memang secara ilmu prestis ya kita itu sangat begini sekali. Bahkan kalau mau ngomong negara kecil semua itu. Dan itu bukti situs sejarahnya bukan hanya sekadar mitos, ada, dan kita mengkaji satu persatu, mengkaitkan, merangkai. Bahkan pada waktu ini mau bangkit, bakal kapal-kapal kita waktu dulu keluar itu dihancurkan, bahkan tenggelamkan laut. Artinya apa? Begitu kita telusuri sampai kekayaan alam Nusantara kita, bahkan material-material ini itu ternyata biar kita tidak terbongkar. Oh ternyata di situ ya punjeri pusatnya. Makanya ini salah satu PR kita bersama. Jadi salah satunya saya melakukan seperti ini. Saya sangat senang sekali Bang Ferry bisa dihadirkan di salah satu televisi Indo TV ini. Artinya apa? Ini bagian dari tugas kami. Kita bersosialisasi kemana kita, dimana pun kita berpijak. Ya seperti ini saya. Bahkan kalau kita ngomong untuk membahas Nusantara minimal cukup 3-4 hari itu 24 jam full. Itu pasti.
Kopi itu kalau minimal kita ngobrol 4-5 orang seminggu itu paling butuh 8-10 kilo. Ya, Oke. jadi karena apa? Ini semangat. Ya, semangat ya, rasa. Makanya kita ngomong spiritual, orang mau mengisi karena dipatahkan bahkan di ini diklinikan di mimbar kita itu karena mereka-mereka yang seperti itu sudah terdoktrin, artinya jangan sampai kejayaan itu muncul. Kalau muncul bahaya enggak bagi negara-negara yang lainnya? Sangat bahaya. Mungkin dibodohi, dicekoi kadang ini bahkan apa ya sudah ya tuh hal itu klinikan sama mistik. Kita mau meneliti apa? Ya mas, angker itu mas. Angker itu. Betul. Kita mau ini padahal itu sumber nanti kita bisa membuka celah tirai ini ke mata dunia. Kalau kita harus seperti ini itu dari situ hal kecil banyak sudah ditemukan tapi belum saatnya, nanti pasti ini takut ini kita iya masa orang kita cucu buyutnya masa wah buyutnya ngedoni putune kan gitu kan nggak ada kita itu kan cucu buyut semua jenengan kita semua cucu buyut ini Iya betul. iya kan masa sih ya memang kalau ngedoni setan itu, tapi kalau kita ngomong cucu buyut itu peninggalan mahakarya, harus kita pelajari bagaimana kita bisa menuju ke situ, dikaji. Bahkan pemerintahan pun seorang bupati, gubernur itu harus kita perjalanan, saya pun pribadi mungkin Bang Ferry pun kita melangkah itu melihat mendengar itu kan mengkaji apa yang harus saya lakukan. Jadi mengkaji dan mengkaji agar bisa terwujud sebuah mahakarya. Nah, begitu. Oke, luar biasa sekali ya penjelasan tentang ini. Kenapa kita memilih menggunakan frasa Nusantara tadi? Ternyata makna di balik itu sangat dalam sekali ya, sangat luar biasa sekali. Sampai nggak kerasa ini kita sudah 1 jam pembicaraan ya. Sudah 1 jam ya, nggak kerasa ya, cepat sekali. Harusnya 8 jam. Oh, 8 jam. Tadi disediakan waktu khusus gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Gus Rian dan juga Bung Ferry atas informasi dan juga ilmu-ilmu yang telah dibagikan. Juga telah menumbuhkan ya semangat cinta tanah air kepada pemirsa Doho TV semuanya juga. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Talia Roshi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.